Terima kasih masih bersama YPB Movie. Ini merupakan cerita selingan dari versi Ultra Vegito berbeda, di mana Goku membenci para dewa dan memutuskan untuk menghabisi semua dewa yang ada. Jadi cerita kita dimulai di pemandangan yang akrab dalam multiverse Dragon Ball Super saat Goku nampak melayang di udara dikelilingi oleh aura misterius. Sementara Videl, Vegeta, Gohan, Goten dan juga Trunks semuanya meminjamkan kekuatan dari 5 Saiyan yang berbudi luhur. Dan tak lama kemudian, peminjaman energi Saiyan murni ini akan memicu letusan ki bersinar yang penampilannya bersifat dewa, menutupi seluruh dataran dengan auranya. Dan yang pertama bereaksi dengan kagum adalah Bulma, Piccolo, dan Krillin. Sampai tiba-tiba sebuah aura merah akan bangkit saat Super Saiyan God Goku untuk pertama kalinya akhirnya muncul dalam pusaran aura merah dan energi yang meledak ke segala arah. Dan untuk sesaat, versi dewa yang baru bangkit ini membuat Goku menatap tangannya sendiri dengan kagum melihat aura merah terpancar darinya. Goku baru tahu jadi ini adalah hal yang dibicarakan Shenlong. Dan sekarang Goku adalah Super Saiyan God. Dengan itu, Goku akhirnya melayang untuk pergi ke tempat Whis dan Beerus yang sudah menunggu seperti yang ada pada DBS. Saat Beerus menyeruput kopi kapal apinya, dia akan menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Beerus menanyakan pada Whis apakah itu benar-benar adalah Goku. Dia melihat ada yang berubah dari Goku hingga mengingatkan Beerus pada Super Saiyan God karena energinya sekarang sudah menjadi dewa. Apakah ini adalah benar-benar orang yang diramalkan oleh ikan orakel sebagai penantang utamanya? Saat Goku yang sekarang menyela akan menunjukkan senyumannya dengan auranya terus berpacu, saat kepercayaan dirinya pasti terbangun. Tapi setelah mengatakan itu, Goku tegaskan dia akan mencoba lagi melawan Beerus dan tidak akan mempermudahnya seperti pertarungan mereka di planet Raja Kai. Beerus yang terkikik akhirnya bangkit dari kursinya dengan mata terpejam. Beerus beritahukan dia sudah menunggu ini lebih lama dari usia Goku, dan dia mengingatkan konsekuensinya jika Goku gagal memenuhi harapan sebagai Super Saiyan God. Ini akan sangat mengerikan untuk warga bumi. Segera, tidak ingin membiarkan dewa penghancur menunggu, Goku yang berapi-api langsung menyerbu masuk dengan wajah datar. Beerus meremehkan karena dia melihat Goku sama cerobohnya dengan pertarungan mereka sebelumnya. Jadi Beerus yakin ini tidak akan berakhir baik. Dan tanpa benar-benar harus bergerak sama sekali, Beerus akan menghentikan pukulan momentum tinggi itu dengan cengkraman sederhana di pergelangan tangannya. Ketika gelombang kejut akan melewati seluruh medan perang dari dampaknya saja. Tapi berdiri di sana diam dengan telapak tangannya membungkus kepalan tangan Goku, sambil Beerus akui Goku sedikit lebih kuat. Tapi baginya ini nyaris tidak menutup celah. Kehancuran seperti itu bukanlah apa-apa bagi Beerus dan berharap Goku mengerti perbedaan kekuatan mereka. Saat adegan diperkecil, memang akan ada kehancuran di sekitar mereka berdua. Mungkin bukan jenis kehancuran yang biasa dilakukan Beerus. Segera, keduanya secara bersamaan akan naik ke udara. Saat mencapai langit menatap lurus satu sama lain, Beerus yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya menyuruh Goku untuk membuat pertarungan ini berarti. Beerus telah datang jauh-jauh ke bumi dan mengganggu tidur siangnya hanya untuk melihat Super Saiyan God. Goku telah menjanjikannya Super Saiyan God, jadi Goku harus memberikan pertempuran yang baik untuknya. Setelah itu, Beerus akan melakukan gerakannya sendiri, masih dengan tangan di belakang punggungnya, tapi tubuhnya segera menutup jarak dan bergerak dalam sekejap. Serangan pertamanya adalah tendangan melingkar. Dia meluncur ke arah kepala Goku, tapi ini akan ditangkis dengan mudah oleh Son Goku. Namun sayangnya, saat Goku mencoba melakukan serangan balik, dengan mudah dihindari juga oleh Beerus. Ketika Beerus tidak mendapatkan tantangan yang besar, dari rasa frustasinya membuat Beerus melakukan serangan sundulan yang menghempaskan tubuh Goku terbang ke belakang dengan cepat. Tapi kecepatan Beerus akan melaju lebih tinggi, melesat mengejar, seolah-olah dia sedang menangkap mangsa. Dan dalam sekejap, Beerus akan berada tepat di atas Goku dengan tangannya terkunci menjadi satu di belakangnya. Sampai seperti palu, Beerus akan menghantamkan keduanya pada kepala Goku, menghempaskan Goku langsung ke hutan lebat di dekatnya. Goku menyadari Beerus tampak lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya Goku merasa dia harus bertahan kali ini. Saat Goku yang bersembunyi dengan hati-hati akan kesulitan mempercayai betapa kuatnya Beerus, bahkan dengan bentuk barunya yang sangat kuat. Ketika Goku masih merenungkan hal itu, dia melihat di kejauhan energi ungu terang melesat ke arahnya. Serangan Beerus sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Tapi nampaknya virus penuh dengan kejutan karena meskipun Goku menunggu dengan sabar kedatangannya yang mendekat dengan cepat, virus pada akhirnya memilih untuk menghilang entah kemana. Pada titik inilah Goku pertama kali belajar bahwa aura Ki Dewa tidak dapat diukur dan ditentukan lokasinya dengan cara yang sama seperti manusia panah. Meninggalkan Goku dengan mata terbelalak, mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan indera lainnya. Virus tegaskan Goku tidak akan bisa melihatnya datang, bahkan jika virus memberitahunya di mana dia berada. Jadi, virus memaksa Goku untuk bisa menandinginya sekarang. Jika Goku tidak bisa, maka planet ini akan tamat jika Goku gagal. Tidak menyerah dengan itu, Goku sekarang akhirnya menunjukkan kemarahannya. Dia mulai menyadari pertempuran ini bukanlah latihan dan jauh lebih penting daripada yang bisa dia bayangkan. Meledakkan auranya saat dia melesat ke langit, membawa Beerus bersamanya. Meskipun Beerus tampak semakin tersenyum congak saat ini terjadi. Segera, keduanya akan berada di kedalaman ruang angkasa di atas atmosfer bumi. Tapi, begitu mereka mencapai ketinggian yang cukup, tampaknya Beerus telah unggul sekali lagi. Tampak dengan kasar, dia melemparkan Goku pada kejauhan untuk menabrak meteor yang melayang di dekatnya. Beerus memberitahu bahwa Goku telah gagal dan Goku bukanlah yang dia inginkan. Beerus dengan angkuh dan cepat akan terus menghantamkan kakinya langsung pada Goku sambil menghancurkan batu tempat dia mendarat dalam prosesnya. Dan di bawah semua petarung Z hanya bisa menonton dengan sabar saat pusaran aura merah Goku dikirim dari satu sisi ke sisi lain. Secara progresif, energi Goku kini menjadi semakin kecil dan semakin lemah cahayanya. Semuanya memuncak dalam pendaratan seketika ke tanah dengan tabrakan raksasa yang jauh lebih besar daripada ledakan manapun sebelumnya. Goku akhirnya mengerti, jadi ini adalah kekuatan dewa kehancuran yang diperingatkan Raja Kai padanya. Beerus memberitahu seperti biasa para Saiyan hanya tahu cara bicara, sama dengan Raja Saiyan dan putranya yaitu Vegeta. Beerus menyampaikan pada Whis, selain makanan di bumi, semua ini telah membuang-buang waktunya. Tapi, mendengar percakapan antara Goku dan Beerus ini, Vegeta yang seolah-olah tahu betul sifat asli Beerus akan berkeringat dingin. Vegeta menyampaikan pada Goku bahwa dia tidak boleh kalah dalam hal ini. Jika Goku kalah, mereka semua akan tamat. Tapi, dalam perubahan peristiwa yang mengejutkan, Goku tiba-tiba jatuh ke tanah, duduk dan kembali ke bentuk bes. Dengan senyuman di wajahnya, Goku merasa pertempuran ini hebat sekali. Goku tidak percaya seberapa jauh lagi dia masih harus melangkah karena perbedaan kekuatan yang begitu jauh dengan Beerus. Sebelum meletakkan tangannya di belakang kepalanya, Goku kemudian melanjutkan dengan senyuman lebar yang hangat. Goku akui tidak bisa mengalahkan Beerus kali ini. Tapi Goku berjanji jika Beerus memberinya waktu, maka suatu hari Goku akan mengalahkan Beerus. Namun, dengan dingin Whis akan menyela apakah Goku tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Beerus, bahwa tidak ada waktu lagi untuk Goku. Jika Goku gagal memberinya tantangan yang Beerus inginkan sebagai Super Saiyan God, maka planet ini akan dilenyapkan. Ini bukanlah dongeng atau bercandaan yang ada pada DBS. Goku sontak terkejut, padahal dia sudah melakukan yang terbaik dan menerima setiap serangannya. Jadi, Beerus tidak mungkin serius ingin menghancurkan planet ini. Goku, yang tampaknya hidup dalam ketidaktahuan dan kebahagiaannya, akan terpana ketika suasana berubah total dari kegembiraan yang biasanya mengikuti senyumannya. Karena di depannya, Beerus sekarang nampak menciptakan bola Hakai di ujung jarinya. Beerus menyebut para Saiyan ini benar-benar bodoh. Baginya, mereka adalah para kera, seperti yang biasa Frieza katakan pada Beerus. Beerus tegaskan seorang dewa penghancur akan selalu serius. Jadi, jangan pernah berpikir dia akan menarik kembali kata-katanya atau mungkin menghancurkan sepotong kecil planet ini agar tampak seperti dia menepati janjinya. Beerus ingatkan ini adalah kehidupan nyata. Jadi hidup Goku dan hidup semua orang di sini berakhir hari ini. Sekarang saksikan apa yang membedakan dewa penghancur terkuat dari seluruh 12 alam semesta dengan sampah pembohong yang mengecewakan seperti Goku. Beerus beritahukan ini adalah kekuatan penghancuran yaitu Hakai. Setelah itu, Beerus akan melemparkan bola penghancur kecil itu langsung ke depan dan nampaknya langsung menuju ke arah semua Z-Factor. Tapi, dari arah dan kecepatannya sama sekali tidak jelas siapa yang dia targetkan. Mungkinkah setelah semua sama seperti di garis waktu aslinya, Beerus akan berhati baik. Tapi, tanpa diduga, Bulma akan mendapati dirinya terlapisi cahaya ungu. Sampai dalam adegan yang tidak diharapkan siapapun,
target pertama dari kemarahan Dewa Penghancur adalah Bulma sendiri. Haka itu tertancap tepat di dadanya. Wanita malang itu tidak mampu melakukan apapun. Saat dalam sekejap dia mulai terhapus dari keberadaan dan bahkan dalam posisi yang paling rentan itu. Kata-kata terakhirnya adalah Bulma mengatakan bahwa dia mencintai Vegeta. Piccolo dan Goku akan menjadi yang pertama bereaksi, terpana melihat Bulma dimusnahkan dengan brutal. Tidak pernah dalam mimpi terburuk mereka Bulma akan menjadi korban pertama. Tapi Vegeta yang menonton sendirian di belakang kini wajahnya membeku karena dia baru saja menyaksikan untuk pertama kalinya dalam hidupnya kematian istrinya sendiri. Saat tubuhnya diam karena emosi yang intens, kesedihan dan patah hati ini seolah-olah membuat nyawanya sendiri berakhir. Dan terbayang di depan matanya tayangan ulang dari semua kenangannya bersama Bulma, mulai dari pertemuan pertama mereka di Namex dan waktu mereka di bumi. Kenangan-kenangan itu dan tahun-tahun itu semuanya akan diputar di dalam pikiran Vegeta. Dengan pengetahuan Vegeta tentang Beerus, dia tahu bahwa ini bukan kematian normal. Cinta dalam hidupnya telah benar-benar diambil darinya untuk selama-lamanya. Meninggalkan Vegeta kini hanya untuk berkata bahwa dia juga mencintai Bulma. Tapi kejutan ini akhirnya akan mulai merembes keluar menjadi sesuatu yang jauh lebih terlihat saat aura emasnya akan mulai bergerak perlahan ke seluruh tubuhnya, hampir seperti tanpa kendalinya. Dan dari matanya air mata akan jatuh dari rasa sakitnya yang luar biasa juga. Vegeta tegaskan bahwa Beerus akan membayar semua ini. Kurangnya kendali ini akan mencapai puncaknya ketika Vegeta akan meledakkan amarahnya seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Seluruh tubuh dan wajahnya berubah menjadi seperti monster. Seluruh tubuhnya akan diliputi aura Super Saiyan yang tidak bisa dibandingkan dengan aura manapun yang pernah nampak di masa lalu. Hasilnya adalah ledakan energi yang tanpa batas akan meledak tinggi, menyemburkan angin, asap dan puing-puing ke seluruh tanah dan ke wajah Goku. Goku yang masih terluka karena kehilangan Bulma juga akan menatap dengan simpati pada Vegeta sobatnya. Tapi tentu aja terjebak dalam amarahnya sendiri sekarang, peningkatan kekuatan Vegeta akan mulai membuahkan hasil. Rambutnya tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat dan teriakan kerasnya seolah-olah tidak pernah berakhir. Dan pada akhirnya Vegeta memang akan mengungkapkan tingkat kekuatan baru dengan perubahan barunya sendiri, di mana akhirnya dia akan naik pada bentuk Super Saiyan 3, tapi sedikit berbeda dari apa yang dimiliki Goku. Rambutnya tampak lebih pendek tapi energinya jauh lebih besar daripada Super Saiyan 3 Goku. Karena di sini Vegeta telah membuka semacam Super Saiyan 3 yang sempurna, dan saat tubuhnya dikelilingi oleh listrik kuning yang menderu, satu-satunya sosok di pandangannya adalah Beerus. Dan atas insting binatangnya, Super Saiyan 3 Vegeta akan meluncur maju untuk akhirnya melesat ke arah pembunuh pasangannya. Melesat dalam gelombang kehancuran ke langit menuju Beerus, mengguncang bumi saat dia melakukannya. Dalam adegan yang luar biasa, dengan kebanggaan penuh dan kemarahan Saiyan saja, Vegeta akan melampaui semua upaya Goku dan benar-benar mendaratkan tinju tepat di pipi Beerus. Marah dengan itu, Beerus mengingatkan dia seharusnya membunuh Vegeta saat masih kecil. Serangan ini benar-benar mengejutkan Beerus, tapi membuatnya kesal pada saat yang sama karena rasa malu. Dan tidak butuh waktu lama sebelum Vegeta merasakan balasan, Beerus akan muncul tepat di samping Vegeta dengan tangan kirinya ditarik ke belakang untuk menyelesaikan segalanya. Tapi Vegeta secara luar biasanya akan penuh dengan kejutan lagi karena menghilang lebih cepat dari serangan Beerus. Dia membuat serangan Beerus meleset seolah-olah SSJ 3 Vegeta melampaui Super Saiyan God Goku. Beerus sampai bertanya-tanya apakah Vegeta sebenarnya adalah orang yang ingin dia lawan. Meninggalkan Beerus yang sekarang mulai meragukan dirinya sendiri. Perlahan-lahan dia akan mendapati dirinya berbalik karena di belakangnya dia akan merasakan hal yang tidak terbayangkan. Di langit sudah bersiap dengan tangannya terbentang lebar, Super Saiyan 3 Vegeta akan menggunakan serangan paling kuat di dalam tubuhnya sejauh ini, mengadukan pergelangan tangannya yaitu untuk menggunakan Final Flash. Dengan kecepatan ledakan energi yang akan mengejutkan Beerus, sesuai dengan namanya Flash atau kilat, itu akan berada tepat di wajah Beerus yang terpana. Seketika Beerus akan mulai meyakini bahwa Vegeta mungkin memang adalah orangnya. Tapi pikiran seperti itu akan segera berakhir
ketika ledakan akan terjadi dengan virus di tengahnya. Bahkan Goku yang berdiri menatap juga bertanya-tanya apakah Vegeta benar-benar melakukannya. Di depan Vegeta, ledakan ini hanya akan meninggalkan jejak asap gelap tebal. Vegeta yang kelelahan hanya akan berada di sana sambil terengah-engah. Jelas telah memberikan segalanya dalam satu serangan itu dengan aura kepercayaan dirinya. Vegeta merasa serangannya pasti berhasil. Tapi kepercayaan diri itu akan mulai memudar ketika sebuah tangan ungu akan menembus asap. Vegeta yang sekarang gemetar hanya akan melihat ke depan karena jelas itu adalah tangan virus, dan berubah menjadi posisi tertentu menarik satu jari ke belakang. Sampai dengan sentakan yang mungkin pernah kita lihat di garis waktu lain, Vegeta akan dipukul seolah-olah dia telah ditembak di dahi. Terpental ke belakang dengan kecepatan tinggi, tubuh Vegeta akhirnya terjun menembus seluruh kota, sampai akhirnya berhenti di suatu tempat di dekat pinggirannya. Tertunduk lemas, Vegeta akan mencoba yang terbaik untuk berjuang lebih keras. Tapi akhirnya, karena sudah tidak kuat lagi, dia akan kembali ke bentuk base. Pikirannya kembali untuk memimpikan Bulma dan mengeluarkan dirinya dari penderitaannya. Goku yang masih kelelahan kini hanya bisa meneriakkan nama Vegeta. Tapi keluar dari asap dengan tangan di belakang punggungnya. Sayangnya virus tidak terlihat memiliki satu goresan pun padanya. Virus merasa ini juga adalah kekecewaan besar lainnya. Dia menyampaikan pada Whis bahwa dia sudah melihat dan mendengar cukup banyak. Jadi sudah saatnya virus menghancurkan pembohong kotor ini. Setelah itu, virus di langit akan mengangkat tangannya dan menciptakan energi Hakai berukuran raksasa yang setiap detiknya menjadi lebih besar. Dari setiap waktu itu menjadi semakin berlebihan untuk para Z-Vector. Seolah-olah virus dalam garis waktu ini telah memasukkan jauh lebih banyak energi penghancurnya daripada yang pernah dia butuhkan untuk menghancurkan planet lainnya. Goku yang melihat ini tidak akan mampu melakukan apapun. Dia masih bertanya-tanya mengapa ada makhluk yang melakukan ini untuk alasan yang tidak masuk akal. Seolah dewa ini tidak memiliki nilai untuk kehidupan Pana. Tapi terlepas dari itu, masih memikirkan Vegeta, Goku akan menghilang dan muncul tepat di samping Vegeta, menyuruh sobatnya untuk bertahan. Tapi saat dia menghela napas pada Vegeta yang masih tidak sadarkan diri, Hakai raksasa virus tiba-tiba turun seperti akhir dunia. Gohan menyampaikan pada Piccolo apa yang harus mereka lakukan sekarang. Piccolo sendiri tidak tahu, tapi mereka harus melawan sampai akhir. Petarung Z lainnya sekarang akan berada dalam mode panik total, karena mereka semua tahu ini bisa menjadi saat-saat terakhir mereka. Tapi sesuai dengan nama dan sifat mereka, para pejuang bumi di alam semesta ketujuh tidak akan menyerah tanpa setidaknya perlawanan. Masing-masing dari mereka meningkatkan kekuatan mereka sampai batas maksimal. Secara luar biasanya, semua orang akan melakukan bagian mereka dan terbang lurus ke arah energi Hakai itu. Berpikir secara naif bahwa mereka akan mampu menghentikannya. Virus memberitahu mereka jangan berpikir mereka bisa mengalahkan kekuatan penghancur seorang dewa sepertinya. Tapi virus akan tahu betul apa yang sebenarnya akan terjadi. Dewa penghancur itu dengan kejam akan terus mendorongnya lebih jauh ke bawah. Dan Piccolo yang memimpin serangan bukan sebagai yang terkuat, tapi yang paling senior dari para pejuang Z, akan memerintahkan semua orang untuk mendorong Hakai itu balik. Tapi sedikit yang dia tahu apa yang sebenarnya ada dalam bola kehancuran itu. Gohan yang paling pintar dari kelompok itu kemudian akan menjadi yang pertama mempelajari kekuatan sebenarnya dari Hakai. Gohan sampaikan ini bukanlah energi biasa, dan dia minta maaf pada Pana anaknya, karena bahkan sebagai Super Saiyan 2 saat dia mendekat, dia tidak akan terbakar, tapi seketika berubah menjadi partikel. Dan nasib yang sama sayangnya akan terjadi pada semua orang saat Tenshinhan, Piccolo, Krillin, Yamcha, dan bahkan Goten dan Trunks yang masih muda akan segera mendapati keberadaan mereka terhapus selamanya. Dalam trauma yang tinggi, Goku akan dipaksa untuk melihat ini semua terjadi di depan matanya bersama dengan teriakan terakhir mereka. Semua itu berakhir karena akhirnya Hakai virus akan terus meluncur lurus ke arahnya juga. Goku sampaikan dia tidak bisa membiarkan orang lain mati juga. Goku bertekad harus menghentikan semua ini. Meniru keberanian dari putra-putranya, Goku akan berdiri sendirian saat Vegeta beristirahat dalam tidur lelap di belakang. Dia akan mengepalkan pukulannya dan menegangkan setiap otot yang dia miliki. Goku berjanji tidak akan membiarkan virus melakukan ini. Dan dengan teriakan menantang, Goku akan merentangkan kedua tangannya dan mencoba melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dan luar biasanya, dari semua
petarung yang ada, Goku akan menjadi orang yang melakukan kontak dan tidak terhapus seketika. Energi dewa dari transformasi Super Saiyan God-nya entah bagaimana berpindah ke bentuk base-nya, memungkinkannya untuk bertahan hidup dari energi HK ini. Tapi tentunya bertahan saja tidak akan cukup. Meskipun dia bisa bertahan, tapi dia tetap akan terhapus dan benar-benar kesulitan untuk mendorongnya kembali. Goku malah akan tampak terdorong ke dalam tanah. Kakinya menjadi tanda pertama yang menembus tanah bumi. Tapi Goku tidak akan pernah benar-benar sendirian, karena segera Raja Kai akan tampak berteriak dan berbicara secara telepati. Dengan pengetahuannya tentang energi Hakai dan Goku, Raja Kai minta Goku untuk jangan melawan energi itu. Dia katakan Goku tidak bisa menang seperti itu, tapi Goku bisa menggunakan pelatihan Spirit Bomb-nya. Simpelnya Raja Kai ingin Goku memperlakukan energi itu seolah-olah itu adalah energi miliknya sendiri. Menjadi satu dengannya, karena itu satu-satunya harapan Goku sekarang. Dan dari kata-kata terakhir Raja Kai ini akan menjadi satu-satunya hal yang tampak dalam pikiran Goku di saat-saat terakhirnya. Berhasil atau gagal kita tidak akan tahu, tapi menilai dari bagaimana tubuh Goku akan terus pecah menjadi partikel-partikel, hal-hal tidak akan terlihat baik. Sayangnya di kejauhan kita akan melihat Beerus dan Whis menonton saat bola Hakai pada akhirnya akan melakukan kontak dengan tanah bumi yang menandakan kegagalan Goku yang malang. Beerus menyimpulkan bahwa sepertinya para Saiyan ini akhirnya punah. Jadi, Beerus merasa ini bukan pemborosan waktu yang sia-sia. Whis pun merasa senang, setidaknya mereka sempat mencoba makanan bumi sebelum hilang. Jadi, Whis akan pastikan untuk meniru resep makanan bumi setelah mereka pulang nanti. Dan dengan baris terakhir yang benar-benar gelap dan tidak berbelas kasihan itu, kedua dewa itu akan menghilang begitu saja dari bumi. Dan dari luar angkasa, apa yang dulunya merupakan planet yang sangat damai, yang telah bertahan miliaran tahun tanpa masalah, tiba-tiba dalam sekejap hancur menjadi partikel yang tidak akan pernah tampak lagi. Dan di antara debu planet dan sisa-sisa meteor yang tersisa sekarang di tempatnya, tidak ada yang akan tampak. Tapi saat kita memperbesar dan melihat lebih dekat, ada dua siluet muncul. Vegeta dari semua orang akan tampak pertama kali. Dia masih hidup meskipun masih tidak sadarkan diri. Tampaknya dia sedang dipegang oleh sosok tertentu lainnya. Sementara Raja Kai merasa senang karena Goku telah berhasil. Goku benar-benar melakukan seperti apa yang dia katakan tadi. Karena secara luar biasanya menantang segala rintangan, Son Goku juga telah selamat. Tapi yang sekarang muncul bukan lagi Goku baik hati yang dulu kita kenal. Setelah mengalami emosi, kesedihan, dan kekerasan seperti itu secara langsung, dan setelah menerima kekuatan penghancur, tepat seperti yang diperintahkan Raja Kai, Ultra Goku akan lahir. Sekarang Goku mendapatkan perubahan Ultra Ego sambil memegangi tubuh Vegeta, satu-satunya orang yang bisa dia selamatkan. Goku memiliki dendam besar pada Beerus. Sepertinya Goku berhasil menyerap energi Hakai itu ke dalam tubuhnya. Dan sekarang energi Hakai sebesar itu telah menjadi milik Goku. Goku ungkapkan dia belum pernah mengalami perasaan kejahatan seperti ini. Tidak dari Frieza, tidak dari Cell, bahkan tidak dari Majin Buu. Goku berjanji kepada semua teman-temannya bahwa para dewa-dewa ini akan mati di tangannya sebagai Goku yang telah kembali mendapatkan sifat Kakarotnya. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Goku bakal seganas Ultra Vegito dalam membantai setiap dewa? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.